Bapak Ibu sekalian, kita masuk kepada penghujung acara, tapi tentu saja kami dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Khusus Jakarta sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak dan apresiasi yang setinggi-tingginya ya terhadap support dan bantuan yang sudah diberikan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Forkopimda Provinsi DKI Jakarta, dan tentu saja kepada masyarakat DKI Jakarta yang selama ini berinteraksi kepada kami. Kami memastikan bahwa proses sudah kami laksanakan secara maksimal. Kami sudah mengerahkan seluruh tenaga kami dan pikiran kami untuk memastikan kayak saya minum dulu kayaknya. Jadi terharu gitu. Ya, pemirsa, kita lanjutkan perbincangan saya ke Mas Beni lagi. Mas Beni, kalau mendengar pernyataan Ketua KPU tadi, mungkin publik dan juga netizen bisa merasakan betapa melelahkannya pelaksanaan Pilkada 2024 ini. Pilkada serentak terutama memang yang terjadi di DKI Jakarta. Kalau Anda sendiri di Bawaslu merasakan ada tekanan tidak, Mas Beni? Ya, kalau kita semua penyelenggara ini kan memang sudah bekerja bahkan bahu-membahu gitu ya, melalui proses yang panjang ini. Dan kami sadar betul di Jakarta ini kan selalu menjadi sorotan. Tadi yang disampaikan Mbak Titi epicentrum itu ya, bahkan menjadi bukan hanya nasional, bahkan internasional ya, menyorot kita di sini. Artinya kami sebagai penyelenggara itu bekerja juga dengan serius itu ya, dan juga penuh kehati-hatian. Nah, saya kira kalau tekanan namanya kontestasi ya, jangankan kontestasi politik, kontestasi sepak bola saja, wasit itu bisa ditekan kanan kiri depan belakang gitu ya, apalagi ini kontestasi politik. Dan Jakarta kalau misalkan kita ngomong tekanan, yang nekan kan pasti nggak main-main itu. Nah, artinya kalau mungkin teman-teman di daerah yang nekan paling levelnya itu DPC, DPD. Kalau di Jakarta pasti tekanannya levelnya kan tingkat pusat. Nah, tapi bagi kami tekanan itu tidak membuat kami ciut nyali juga itu ya. Artinya kami ini kan bekerja berdasarkan aturan dan kami juga bersama-sama dengan rakyat kalau Bawaslu gitu ya. Artinya kalau misalkan Bawaslu-nya ini tidak beres gitu ya. Baik. Nah, tentu kami pasti dihujat juga. Dan kalau kami melakukan hal yang benar, pasti rakyat juga membela kami. Nah, itu yang menjadi kekuatan moral barangkali ya. Dan dalam konteks mulai tahapan kampanye, pungut hitung, sampai rekapitulasi, benar-benar ini menguras energi. Karena rekapitulasi ini kan, kita menghitung setiap hari kan direkap. Ya kan? Jangan sampai ini ada yang berbeda. Iya. Nah, kalau misalkan berbeda, itu kan kami nanti dituntut. Nah, pengawasannya bagaimana? Ya. Itu. Nah, tentu kami juga berterima kasih dan mengapresiasi ya kepada masyarakat Jakarta yang saya sampaikan. Jakarta ini ya lebih terdidik, ya lebih cerdas, dan saya berharap ini bisa menjadi contoh atau suri teladan pilkada di daerah-daerah. Oke, gitu. baik. Saya ke Mbak Titi terakhir. Mbak Titi, mungkin catatan Anda untuk KPU dan Bawaslu dalam penyelenggaraan Pilkada DKI 2024. Ya, terlepas dari apapun, berbenah diri itu kan harus selalu dilakukan ya, supaya penyelenggaraan pilkada kita makin baik. Tadi saya sudah sampaikan misalnya ada beberapa teknis antara imaji, idealitas para pembuat kebijakan dalam hal ini KPU di tingkat nasional ataupun provinsi yang itu terputus pesannya di tingkat lapangan. Misalnya saja mahasiswa-mahasiswa saya itu masih menghadapi hambatan ketika mereka ada di TPS ingin memfoto formulir C hasil, ada loh KPPS yang tidak membolehkan dengan alasan yang boleh memfoto itu hanya pemantau atau saksi paslon, padahal di peraturan KPU-nya jelas masyarakat boleh memfoto. Artinya penguatan kapasitas, bimbingan teknis, pelatihan harus lebih baik lagi untuk dilakukan, dan itu tidak lepas dari kontribusi jarak yang terlalu dekat nih Mbak Tasya. Jadi mereka ini bebannya berlipat-lipat, bukan hanya penyelenggara yang capek, yang lelah, pasangan calon pun yang bagian dari partai
juga capek kan, mereka baru bekerja untuk pemilu legislatif, pemilu presiden, lanjut lagi pilkada, teman-teman media juga simultan kerjanya, pemilih juga demikian. Jadi tahun depan ada revisi undang-undang pemilu, undang-undang pilkada, kepada pembentuk undang-undang, tolong revisilah dengan hati nurani, dengan betul-betul itikat baik membenahi pemilu dan demokrasi kita. Ada kepentingan partisan, oke, tapi jangan mengalahkan asas prinsip pemilu yang bebas dan adil. Kepada teman-teman penyelenggara juga tetap harus terus berbenah, sosialisasinya dilakukan makin baik, dan juga bagi teman-teman pengawas begitu ya, lebih responsif, lebih terbuka lagi, dan lebih akuntabel di dalam menyampaikan perkembangan kinerja kepada publik. Saya kira kita semua harus memantau proses ini. Kalau ada nanti di MK, pengadilannya juga harus kita awasi gitu ya. Apalagi di MK ini kan prosesnya terbuka, transparan, dan saya kira kita harus mengikuti, bukan hanya Jakarta, Mbak. Iya. Kita punya banyak PR, misalnya Pilkada Banjarbaru itu, pilkada calon tunggal tapi tanpa ada kolom kosong, dan sejumlah pilkada-pilkada lain yang juga akan nanti mungkin berlabuh di Mahkamah Konstitusi. Mari kita perhatikan bersama dari mulai daerah kita, dan termasuk juga Jakarta sebagai tadi epicentrum politik nasional. Oke, baik. Meskipun KPU Jakarta sudah mengumumkan siapa pemenang, masih belum selesai tugas kita untuk mengawasi dan mengawal bagaimana proses selanjutnya, termasuk ketika masuk gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Terima kasih Mbak Titi Anggraini untuk waktunya bersama kami, dan juga Mas Beni Sabdo, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, untuk waktunya di NTV Prime. Ya. Dan pemirsa, demikianlah NTV Prime untuk saat ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Tasya Lutmil mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Terima kasih.